Mengelola jadwal itu ada tekniknya, ada caranya. Kalau kamu sudah punya jadwal atau daftar tugas, ayo kita upgrade lagi supaya lebih optimal dengan 4 langkah ini. Halo, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Bareng gua Umar, yang mana kamu juga bisa ikuti konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, podcast kita di Spotify. Kali ini kita akan bahas tema yang sangat menarik tentang manajemen waktu, time management. Keterampilan pengelolaan waktu adalah syarat untuk kita bisa produktif. Bagaimana kamu melihat pengelolaan waktu kamu? Apakah sudah baik? Atau masih kurang, ada yang perlu ditingkatkan, atau udah bagus banget malah. Konten kali ini bukan konten yang beginner sebenarnya, jadi sedikit advance. Setidaknya kamu sudah paham dengan sistem jadwal. Bisa dilihat dengan apakah kamu udah punya agenda atau belum, apakah kamu udah pernah pakai Google Calendar misalnya, supaya kamu bisa level up keterampilan kamu dalam mengelola waktu. Kalau kamu baru menggunakan to-do list saja, kamu bisa pelajari sistem jadwal supaya kamu bisa relate dengan video ini. Tentunya ketika kita sudah punya sistem jadwal, kita sudah ngerasa bahwa jadwal kita, agenda kita benar-benar ngebantu kita dalam produktif. Kita akan bisa jauh lebih produktif. Kenapa? Karena kita punya clarity, kita punya kejelasan. Oh, hari ini aku harus ngapain apa aja yang harus diberesin. Harus ngerjain apa aja, sehingga kita tinggal melakukannya. Dan kita bisa jadi sangat-sangat produktif. Nah, tapi banyak orang stop di situ. Tidak nge-improve jadwalnya, tidak membuat jadwalnya jadi lebih baik. Nah, di sini kita akan mencoba mengklasifikasikan gaya jadwal antara seorang maker dan seorang manager. Apa itu? Di era sekarang, sejatinya pekerjaan kita akan terbagi ke dua peran ini atau campurannya. Seorang maker atau seorang yang membuat sesuatu, dan seorang manager, seseorang yang mengelola maker-maker lainnya. Sifat pekerjaannya lebih banyak ke pekerjaan tugas-tugas kreatif. Seperti apa? Seperti menulis, writer, atau membuat program, coder atau programmer, membuat desain, menulis skrip, copywriting. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan maker. Yang mana kita butuh waktu untuk mikir, butuh ngumpulin mood, untuk ngedit, untuk ngedesain. Sehingga apa? Sehingga berkualitas hasilnya. Sehingga nggak bisa tuh nyicil dikit, lanjut lagi nanti. Kita harus punya satu waktu yang cukup panjang untuk kita bisa benar-benar mencurahkan pikiran kita ke sana. Di satu sisi ada yang tipe perannya manajer, yang mungkin yang lebih banyak meeting, ngurus dokumen-dokumen, hal-hal yang sifatnya manajerial, sehingga bisa switch dari satu ke yang lain. Karena tasknya bukan bersifat kreatif, tapi bersifat logical. Nah, jadi kita perlu tahu dulu peran kita di mana. Apakah kamu seorang maker, seorang manajer, atau campuran keduanya? Itulah langkah pertama dari 4 langkah optimasi yang akan kita bahas di video ini. Understanding your role, pahami peran kamu. Apa pekerjaanmu? Apa jobmu, apa role-mu, apa job description yang kamu punya. Misalnya, seorang lead designer, mungkin dia 70% bekerja sebagai maker karena dia harus ngedesain, atau lead programmer maybe, dan 30% sisanya adalah paperwork atau administrasi. Atau mungkin ada seorang video editor, yang dia nggak nyari klien, dia memang sudah punya agensinya, sudah punya manajemennya sendiri, mungkin dia 95% tuh maker, 5% doang manajernya. Atau mungkin ada seorang project manager yang nggak bikin apa-apa, dia hanya mengelola projectnya, dia hanya mengelola orang saja, kemudian banyak meeting, kemudian banyak dokumen. Coba, di job kamu berapa persen? Ketika kita bisa memahami peran ini, maka kita nanti bisa menyesuaikan gaya kita di pembuatan jadwal. Terutama kalau kamu pakai sistem kalender digital, contohnya Google Calendar. Yang kedua adalah work grouping atau mengelompokkan tugas. Kita bisa tulis di sebuah kertas, kita bagi 2 kolom, kerjaan-kerjaan yang sifatnya logical dan kerjaan-kerjaan yang sifatnya kreatif. Logical, kreatif. Apa itu pekerjaan-pekerjaan yang logis? Hal-hal yang bersifat kita nggak perlu mikir dalam, kita bisa switching, kita bisa dalam tanda kutip multitasking, pindah-pindah tugas. Contoh, ada meeting, mengirimkan file, distribusi anggota. Jadi itu semuanya sifatnya logical, yang mana nanti bisa singkat-singkat waktunya. Atau banyak yang kreatif, menulis, desain, programming, editing. Jadi setelah kita tahu yang mana yang logical dan yang mana yang kreatif, kita bisa punya gambaran ketika kita mengalokasikan waktunya. Dan ini akan mengkonfirmasi peran kita, banyakkan logical atau kreatifnya.
Maka langkah yang ketiga adalah menjadwalkannya ke kalender kita. Kita bisa memasukkan agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas di tabel tadi ke kalender kita. Setelah kita masukkan ke kalender, kita bisa tahu bagaimana cara kita mengorganize-nya. Kita bisa memilah berdasarkan berapa durasi masing-masing. Umumnya untuk logical task, durasinya akan singkat-singkat, tapi jumlah tugasnya banyak. Sementara untuk creative task, jumlah tugasnya sedikit, tapi durasinya akan lebih lama. Nah, ketika kita menjadwalkan, pastikan jangan switch antara creative logical. Itu akan membuat kita tidak bisa fokus di creative task. Pisahkan bagian kreatif dengan bagian logical. Lalu untuk creative task, jangan kita buat kerjain tugas A, switch ke tugas B, switch ke tugas C dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena itu akan membuat kita tidak sampai ke titik produktivitas puncak. Kita nggak akan mencapai performa puncak kita, karena baru aja kita udah mood ngerjainnya, baru aja kita udah ngumpulin energi ngerjainnya, kita harus pindah lagi, lalu pindah lagi. Sebagai contoh, kita ngerjain 15 menit ngedesain poster, terus langsung switch 15 menit ke ngedit video, langsung switch 15 menit ke script iklan. Itu kan beda-beda semua yang dikerjain. Nah, itu nggak cocok untuk creative task. Kita perlu spend waktu sejam, 2 jam untuk selesaikan semua yang berkaitan dengan graphic design. Desain poster A, poster B, visual C, visual D, jadi semuanya diselesaikan dulu. Baru kemudian bikin script semuanya selesai dulu, baru kemudian edit video. Jadi jangan pakai rentang waktu yang singkat-singkat. Tapi kalau logical task justru bikin efisien kalau kita bagi ke singkat-singkat aja. Oke, urus proposal nih 5 menit, 10 menit, 15 menit, meeting 20 menit. Itu kita switch nggak masalah. Ganti-ganti itu nggak masalah. Kenapa? Karena nature-nya atau sifatnya dari logical task emang seperti itu. Baru yang terakhir, langkah yang keempat adalah mengkomunikasikan jadwal kita. Kita kasih tahu bahwa hari Senin itu aku akan full logical. Hari Selasa aku akan full kreatif. Sebagai contoh apa? Aku tumpukin semua meeting-meetingku di hari Kamis. Jadi semua rapat-rapat di hari Kamis supaya apa? Supaya di hari-hari lain nggak ada meeting. Aku taruh meeting itu di akhir hari. Kenapa? Karena pagi khusus untuk yang sifatnya creative task. Dan akhirnya aku bisa sangat-sangat produktif. Kumpulkan hal-hal yang sifatnya mirip dalam satu waktu yang sama. Lakukan day timing, tema hari. Senin tuh temanya apa? Misalnya kalau aku lebih banyaknya shooting. Kemudian Selasa ngapain? Selasa nulis, scripting, ngedesain. Oke, Rabu ngapain? Rabu bikin modul materi, Kamis full dengan rapat, dan seterusnya. Kamu bisa buat sebagaimana pekerjaanmu. Tentu tidak semua pekerjaan akan bisa menggunakan secara sempurna model ini, karena kembali lagi, seberapa banyak kendali kamu terhadap tugas yang kamu lakukan. Tapi kamu bisa mengambil optimalisasinya. Kalaupun nggak per hari, kamu bisa bagi menjadi misalnya creative morning sama logical afternoon. Oke, jadi pagi-pagi itu sifatnya creative task, siang atau sore sifatnya logical task, itu juga bisa. Silahkan kamu bisa terapkan, dan jangan lupa komunikasikan ke atasan kamu, ke bawahan kamu, ke rekan kerja kamu, supaya mereka paham bagaimana cara kamu mengatur waktu. Dan perhatikan, kamu akan jadi produktif, orang-orang di sekitarmu juga akan melihat kamu semakin produktif. Diukur dengan apa? Kamu bisa menyelesaikan tugas yang orang lain butuh 3 hari, kamu cuma butuh 2 hari, sehari beres. Kenapa? Karena tugas yang kamu kerjakan sangat-sangat efisien, soalnya kamu benar-benar fokus saat melakukannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih, salam pembelajar.